إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sebuah hadis yang berbunyi An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li bani adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki sebuah lembah dari emas, maka dia akan menginginkan lembah yang kedua dari emas, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Ikhwati fillah, 3 pelajaran di hadis ini yang kita ambil, kemudian nanti kita mengamalkan sebuah pengamalan dari hadis ini. Yang pertama, pelajaran yang kita ambil adalah cinta dan rakus terhadap dunia adalah sebab penderitaan. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan, muhibbud dunya la yanfaku min salasin. Pecinta dunia itu tidak lepas dari 3 hal. Hamun lazimun wa ta'bun daimun wa khasratun la tanqadi. Yaitu risau atau gelisah yang menetap, keletihan yang terus menerus, kerugian yang tidak akan berhenti. Jelas orang yang rakus terhadap dunia itu, dia menderita di dunia ini dengan penderitaan, dan di akhir nanti dia akan mendapatkan siksaan neraka. Wa ya na'udzubillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang kaya itu bukanlah karena banyaknya harta, bukanlah karena banyaknya keluarga, banyaknya istri, banyaknya anak, bukannya karena tingginya jabatan, bukan karena banyak gelar yang miliki, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa ghina an kasratil arudi. Bukanlah dikatakan kekayaan itu karena banyaknya materi atau harta, walakinal ghina minan nafsi. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ini yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, pintu taubat selalu terbuka bagi orang yang mau bertaubat selama belum terlambat, yaitu matahari terbit dari barat atau nyawa telah sampai di kerongkongan. Sebagaimana dari hadis itu, wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Ini 3 pelajaran. Kemudian 1 pengamalan dari hadis ini, ya, perhatikan, yaitu menghilangkan sifat rakus dan tamak dengan 2 hal. Ini kita ambil dari kalimat walan yamla'a fahu ila turab. Jadi yang pertama, melihat ke tanah, yaitu melihat ke bawah, melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita. Sebagaimana sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa syukur nikmat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah dengan mengingat ke tanah. Artinya apa? Mengingat kematian. Karena manusia itu adalah asalnya dari tanah. Sebagaimana perintah Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aksiru
dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni maut, yaitu kematian. Mutarrif bin Abdullah, ulama salaf, mengatakan, carilah kenikmatan yang tidak ada kematian. Apa itu? Yaitu kenikmatan di surga. Cukuplah kematian itu menghentikan hati, membuat mata menangis, menjadikan kelezatan itu hancur, dan menjadikan pertemanan atau persahabatan itu terpisah. Dan bergantilah orang yang mati itu berada di bawah perut bumi, yang sebelumnya di atas bumi, dan jadilah ia itu tidak beralas kaki, telanjang dan sendirian. Demikianlah hakikat kematian. Dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalimat yang pendek akan tetapi maknanya dalam. Beliau mengatakan, kematian itu membuka kedok dunia sesungguhnya, yaitu bagi orang yang berakal tidak tersisa sedikit pun kesenangannya. Fatifillah. Kemudian Ad-Daqa mengatakan, bagi orang yang selalu ingat kematian, maka akan mendapatkan 3 keutamaan dari Allah SWT. Yaitu yang pertama, bersegera bertaubat. Kemudian yang kedua, yaitu sifat qanaah. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah atau beramal soleh. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT menganugerahi kepada kita sifat qanaah dan memberikan kepada kita hati untuk segera bertaubat dari perbuatan dosa, dan kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah SWT di dunia, dan di akhir nanti kita mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una.